الحمد لله العزيز الواحد القهار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وجنوده أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. لقد فاز المتقون، فقد فاز المؤمنون، فقد فاز المجاهدون في سبيل الله، فقد فاز المخلصون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memprediksi situasi dan kondisi umat di akhir zaman. Dalam sabdanya beliau mengatakan, "Yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuq, kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Hampir-hampir datang waktu kalian dikeroyok dari berbagai ufuk, dari berbagai penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, sebagaimana mereka mengeroyok hidangan yang sudah terjadi, yang sudah tersaji di meja makan mereka. Qulna ya Rasulullah amin kullatin minna yawma izin. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ketika itu umatku sedikit? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antum yawma izin kasir. Pada hari itu kalian banyak, walakinnakum gusa kagusa isai, tetapi kalian tak ubahnya bagaikan bui. Tunzau al-muhabatu min qulubi aduikum, dicabut rasa takut dari hati musuh kalian, wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, dan ditancapkan di dalam hati kalian al-wahan, penyakit kelemahan. Kemudian para sahabat bertanya tentang al-wahan, tentang penyakit kelemahan. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tergila-gila dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan benci dengan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi politik, situasi keamanan dunia saat ini mengalami kegoncangan yang sangat luar biasa. Satu dengan yang lainnya bersitegang untuk memunculkan eksistensinya masing-masing. Sebuah pertanyaan besar. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, apakah mereka eksis atau justru mereka mengidap penyakit kelemahan? Kalau kita perumpamakan mereka bekerja musuh-musuh Islam 24 jam, maka baru ada keseimbangannya kalau umat Islam bekerja 24 jam. Kalau musuh-musuh Islam bekerja mengatur strategi 24 jam, maka umat Islam pun baru terjadi keseimbangan kalau mengatur strategi selama 24 jam. Kalau mereka melangkah, kita pun harus melangkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, realitas dan fakta as-sira'ah bainal haq wal batil, gemburan antara hak dan batil terjadi madamatul haq, panjang kehidupan. Oleh karena itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu agar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang kuat,
menjadi umat yang powerful, menjadi umat yang bekerja keras. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, "Atlifu al-amala ma tutiqu." Kerjakan perbuatan semampu kalian. Wa qala al-wahidu minhum. Salah satu dari para sahabat selalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni atiku aksara min zalik." Wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi pertama, generasi yang terbaik adalah tipikal prototipe manusia yang mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk perjuangan Islam, yang mendedikasikan dirinya untuk berkorban segala apa dimilikinya untuk kemenangan Islam. Bahkan ketika mereka telah mengerjakan satu kewajiban, maka dia akan dorong kewajiban yang lain. Setelah mereka melaksanakan perintah meskipun berat, maka kalau sudah tuntas, dia akan kejar perintah yang lain walaupun lebih berat dari perintah yang pertama. Ketika para sahabat Rasulullah SAW mengalami kelemahan, ketika semangat mulai mengendur, maka Rasulullah SAW mengajarkan dengan sebuah doa, "Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal azzi, dari kelemahan, wal kasal, dan kemalasan. Al-kasal artinya adalah meninggalkan pekerjaan dibarengi dengan kemampuan. Meninggalkan potensi amal padahal oleh Allah diberikan potensi. Umat Islam di dunia ini potensinya sangat tinggi. Kalau bicara tentang sumber daya alam yang dihuni oleh umat Islam ini kaya raya, berlimpah ruah yang sangat luar biasa. Namun, karena kemalasan, harta yang berlimpah ruah itu akhirnya justru dirampok oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya setiap manusia punya potensi, namun umat Islam lebih dari potensi yang diberikan kepada yang lain. Kita diberikan berbagai ajaran, kita diberikan Al-Quran sebagai guide untuk menopang agar hidup kita selamat, agar hidup kita terus mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-azzu adalah kelemahan yang tidak dibarengi dengan kemampuan. Akibatnya ketidakmampuan menjadikan upaya sistemik pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang kafir begitu saja diterima oleh umat Islam. Akibatnya rekayasa dan tipu daya, fitnah, stigmatisasi negatif terhadap umat Islam tanpa ada mau dari kalangan umat ini yang secara terang-terangan terbuka melawan berbagai tipu daya tersebut. Ini jadi karena umat Islam berada dalam kebodohan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mendorong, memacu agar kita memiliki semangat, agar kita berlari untuk mendapatkan pengampunan dan untuk mendapatkan surga. Karena sesungguhnya pengampunan dan surga tidak mungkin diraih buat orang yang bersantai-santai, buat orang yang hidupnya seperti air mengalir dari lembah ke daratan atau dari gunung ke lembah-lembah. Sesungguhnya harus ada rekayasa, harus ada satu upaya, harus ada satu niatan, satu manajemen pengendalian agar kita semua memacu semangat, memompa spirit menjadi orang-orang yang mulia sehingga akhirnya mendapatkan pengampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Ayo lari untuk mendapatkan pengampunan dari Rabbmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, disiapkan buat siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, sebuah tugas yang sangat berat,
Sebuah pesan yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit. Fawallahi law kallafani naqlu jabal minal jibal. Demi Allah, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan satu gunung ke gunung yang lain, maka ana asqalu alayya, niscaya tidak lebih berat bagiku mimma amarani bihi min jamil Quran, daripada perintah aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Namun meskipun berat, Zaid bin Sabit sanggup menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkannya kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Yusuriania, bahasa Yahudi, sebab ketika itu Yahudi menjadi sasaran dakwah, menjadi sasaran yang harus dijinakan dan ditaklukkan, karena sesungguhnya karakter Yahudi itu sama dari dulu sampai sekarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid bin Sabit karena mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk belajar bahasa Yahudi, marrat bihi 15 lailah, tidak lebih dari hanya membutuhkan waktu 15 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat tidak mungkin kalau dilakukan oleh generasi-generasi yang tidak punya spirit. Ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh generasi-generasi yang lemah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai orang yang beriman, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min al-dha'if. Orang beriman yang kuat lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala minal mu'min al-dha'if, daripada mukmin yang lemah. Maka pada akhirnya siapapun, kalau secara jujur kita ingin mendapatkan pengampunan, kalau secara jujur kita ingin mendapatkan surga, maka kita akan mengerahkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Kekuatan harta, kekuatan intelektual, kekuatan diplomasi, kekuatan pertahanan, dan berbagai kekuatan yang tentu itu tidak terkumpul dalam diri satu orang, mesti bersinergi satu dengan yang lainnya dimanapun kita berada. Insya Allah dengan dikerahkan dan ditumpah ruahkan untuk membangun sebuah kejayaan Islam, maka insya Allah Islam akan bangkit, Islam akan mengalahkan segala kekuatan yang ada di muka bumi, kekuatan yang hanya dilandasi oleh birahi dan kerakusan. Sementara kita insya Allah kekuatannya adalah kekuatan iman yang melampaui batas-batas kepentingan, yang melampaui batas-batas materi. Sesungguhnya saum pun mengajarkan kita agar melewati batas-batas kebinatangan, agar melampaui batas-batas hawa nafsu, karena sesungguhnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keislamannya. Karena sesungguhnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena imannya. Mari kita perbaharui iman dengan memberikan yang terbaik untuk kejayaan dan kemenangan Islam. Ketika kita sudah berjuang itu semua, maka kita jaga keikhlasan. Sebab gangguan-gangguan yang dapat mengganggalkan amal kita adalah rong-rongan ketika kita dihalangi keikhlasan kita. Amilatun nasirah tasla naran hamiyah. Kita berlindung dari kerja keras penuh kepayahan, namun akhirnya kita dimasukkan ke dalam sebuah neraka yang sangat panas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله كاشف البلاء باسط الأرض رافع السماء خالق الخلق واختار منهم أشقياء
يحبهم ويحبونهم تباعد بينهم وبين أعمال الأشقياء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس عليكم بتقوى الله في السر والعلن فإنها ترضي الملك الخلاق. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزئهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عذب كثرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.